berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat ubudiyah, nikmat ibadah yang merupakan maksud daripada penciptaan kita. Subuh hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Tema kita adalah ma jaa fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sifatuhu, bentuknya, wa naqshuhu, kemudian modelnya, wa ghardut ittikhadhihi, serta apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan atau memakai cincin. Hadis yang pertama ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu min wariqin. Lingkarannya itu terbuat dari perak. Lingkarannya warik. Warik itu perak. Wa huwal fiddah. Ini menunjukkan bahwa boleh laki-laki itu katakanlah menggunakan aksesori semacam cincin dan lain-lain sebagainya yang terbuat dari perak. Jadi lingkar cincin Nabi itu min warikin, terbuat dari perak. Wa kana qassuhu habasyian. Sedangkan qas itu di sini maknanya ada dua. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah mata cincinnya itu habasyian, ya, sejenis batu dari Habasyah, dari Afrika. Itu mata cincinnya habasyian. Atau ada juga kemungkinan qassuhu itu modelnya atau ukirannya itu habasyian, model Habasyi. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya lebih dari satu cincin. Ya, punya lebih dari satu cincin. Kenapa? Karena pada hadis berikutnya nanti kita akan mendapatkan keterangan bahwa ada juga cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang modelnya lain. Kalau yang ini disebutkan lingkarannya itu dari apa? Dari perak. Kemudian mata cincinnya itu batu. Batu dari Habasyah, atau bisa juga diartikan modelnya atau ukirannya. Itu model Habasyi. Kita masuk pada hadis selanjutnya. Hadis ini juga berasal dari Anas bin Malik. Ini menjelaskan kepada kita kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan cincin. Itu salah satu alasannya, itu disebutkan di dalam hadis ini. Qala Anas bin Malik berkata, "Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak ayyaktuba ilal ajami, ya, mengirim surat atau menyurati bangsa-bangsa ajam. Bangsa-bangsa ajam itu maknanya adalah wal muradu bil ajam ghairul arab, ya, orang-orang yang non Arab, ya, seperti pada waktu itu bangsa Romawi yang ada di timur,
bangsa Persia, bangsa Mesir yang ada di Afrika dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan orang-orang ajam pada waktu itu, orang-orang selain Arab. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengirimkan surat, nah maknanya itu surat itu adalah ajakan atau dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi bentuk-bentuk korespondensi melalui surat itu merupakan hal yang sudah masyhur sejak zaman dahulu. Bahkan kita tahu kalau dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam ini mengirimkan surat kepada Ratu Balqis yang pada waktu itu diyakini kerajaannya itu adalah tanah Yaman sekarang ini, menggunakan merpati pos atau menggunakan burung untuk mengantarkan suratnya. Nah, jadi bentuk hubungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, satu daerah dengan daerah yang lain melalui surat, ini merupakan metode yang sudah lama sekali. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menyurati bangsa-bangsa ajam, qila lahu, nah, maka ada yang berkata kepada beliau, ya Rasulullah, innal ajam, nah, sesungguhnya orang-orang ajam itu atau penguasa-penguasa ajam itu la yaqbaluna, mereka itu tidak menerima surat, tidak mau menerima surat, illa kitaban alaihi khatam, ya, kecuali kitab itu ada stempelnya, ya, maksudnya stempel dari yang mengirim. Nah, jadi itu sudah merupakan aturan baku yang berlaku pada waktu itu dalam surat persuratan, ya, dalam masalah surat menyurati itu, bahwa antara satu penguasa dengan penguasa yang lain ketika saling mengirimi surat, maka surat itu ada stempel dari yang mengirim. Nah, ini sebagai bentuk legalitas bahwa surat itu bertanda. Nah, jadi disebutkan kepada Nabi itu, ya Rasulullah, mereka itu tidak akan menerima surat Anda, tidak akan membaca surat Anda kecuali ada stempel. Nah, oleh karena itulah fastona'ah khotaman. Ketika itu baginda Nabi kemudian memerintahkan atau meminta agar dibuatkan cincin. Nah, agar dibuatkan cincin, dan cincin itulah juga yang digunakan sebagai stempel ketika beliau mengirim surat. Nah, itu disebutkan seperti itu. Ada sedikit keterangan di sini bahwa wa dzalika fi awakhiris sanatis sadisah. Jadi hal ini atau pembuatan cincin yang untuk stempel itu terjadinya di akhir tahun ke-6 Hijriah. Ya, hina raja'a sallallahu alaihi wasallam minal Hudaybiyah, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari ekspedisi Hudaybiyah. Nah, maka faqila lahu, di situ dikatakan kepada beliau, bi anna mulukal ajam, bahwa raja-rajanya orang ajam itu la yaqbaluna khitaban, tidak menerima khitab, surat, illa idza kana alaihi khatmun, kecuali surat itu ada stempel mimman arsalahu, dari orang yang mengirimnya. Nah, maka ketika itu baginda Nabi mengatakan, kalau begitu buatkan saya cincin. Nah, itu sekaligus digunakan sebagai stempelnya. Nah, bagaimana model stempel ini? Cincin yang difungsikan juga sebagai stempel surat. Nah, ini disebutkan di dalam hadis berikutnya. Ini juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata,
kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ukiran yang ada pada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tulisan. Nah, tulisan. Apa tulisannya? Nah, itu Muhammadun saturun. Jadi lafaz Muhammad satu baris. Wa rasulu saturun, kemudian rasulu satu baris. Wallah, dan lafaz Allah saturun satu baris. Nah, jadi artinya cincin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tulisan. Ada tulisannya timbul, ya, ada diukir timbul. Nah, itu mukawwanan min thalathi kalimatin, terdiri dari 3 kata. Wahia, yaitu kata Muhammadun, Rasulu, dan Allah. Wa hadhil kalimatu lam tuktab fi satrin wahidin, dan kalimat-kalimat ini tidak ditulis dalam satu baris, bal fi thalathati astur, tapi 3 baris. Jadi Muhammadun itu ada di atas baris pertama, kemudian Rasulu itu di baris kedua, kemudian lafaz Allah itu ada di baris yang ketiga. Nah, jadi dari keterangan ini maka kita simpulkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki lebih dari 1 cincin. Cincin yang pertama itu tadi disebutkan bahwa mata cincinnya itu dari batu Habasyah, atau sekurang-kurangnya maksudnya itu model cincinnya itu adalah model Habasyi. Sedangkan ada juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki cincin yang khusus, digunakan juga sebagai stempel surat, dan di situ ada tulisan Muhammadun, kemudian di bawahnya ada Rasulu, kemudian di bawahnya ada Allah. Tapi pada bab berikutnya nanti akan dijelaskan bahwa bagi kita umatnya ini tidak dibolehkan lagi membuat cincin dengan mencontoh tulisan seperti itu. Itu tidak boleh. Itu adalah khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk pada hadis berikutnya. Ini hampir semakna dengan hadis yang sebelumnya itu, bahwa ini dari Anas bin Malik juga, bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra. Jadi menulis atau mengirim surat kepada Kisra. Kisra itu raja Parsi, Iran sekarang ini. Ya. Kemudian wa Qaisarah, juga mengirim surat kepada Kaisar. Ini raja Romawi Timur. Romawi Timur itu pusat kekristenan Timur, itu letaknya dulu di kota Konstantinopel. Sekarang ini disebut kota Istanbul di Turki. Itu dulu pusat kekristenan Timur, ya, Ortodoks. Ya. Kalau yang di Barat ini pusatnya ada di Vatikan. Ya. Itu berbeda. Wan Najasyi juga mengirim surat kepada Raja Habasyah, Raja Afrika, gelarnya Najasyi. Ini yang kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa beliau ini menerima, jadi disurati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menerima Islam, bahkan menerima pengungsi-pengungsi pertama dari kaum muslimin yang mengungsi ke sana, diterima, disambut dengan baik. Sehingga ketika beliau wafat itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazahnya secara gaib. Ini namanya Najasyi. Faqila lahu, maka ada orang yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, innahum, bahwa raja-raja itu la yaqbaluna kitaban, tidak menerima surat dari seseorang illa bi khatamin, kecuali dengan menggunakan stempel. Ketika itulah fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah membuat cincin atau meminta agar dibuatkan cincin khataman ya, halqatuhu fiddah ya, yang terbuat yang lingkarannya itu berbahan perak. Nah, jadi bahannya perak. Wa nuqisha fihi, dan di situ diukir Muhammadur Rasulullah. Nah, itu jadi dua hadis ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian hadis yang selanjutnya ini juga dari Anas bin Malik. Beliau katakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhalal khala'ah, jika beliau masuk kamar mandi, ya, naza'a khatamahu, maka beliau melepaskan cincinnya. Nah, tentu yang dimaksud itu adalah cincin yang ada ukiran Muhammadun Rasulullah itu tadi. Nah, kenapa demikian? Fala yakunu fi yadihi sallallahu alaihi wasallam, jadi cincin itu dilepaskan, tidak berada di tangan Nabi, beliau tidak memakainya waktu qadaihi lil hajah, ketika beliau menunaikan hajatnya. Kenapa? Tanzihan, karena mengagungkan, mensucikan, lima fihi zikrullah, karena di situ ada tulisan asma Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masih tentang cincin ini, cincin yang ada ukiran Muhammad Rasulullah ini. Ini dari Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menggunakan khataman cincin min wariqin, dari perak. Nah, ini yang dimaksud cincin yang itu tadi, yang ada tulisannya Muhammadur Rasulullah. Jadi fakana fi yadih, beliau memakainya. Ya, beliau memakainya. Nah, kemudian ba'da wafatihi, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, kana fi yadi Abi Bakrin. Nah, cincin itu dibawa dan dipakai oleh Abu Bakar. Ya. Nah, kemudian setelah Abu Bakar wafat, wa yadi Umarah. Nah, cincin itu dipakai oleh Sayyidina Umar. Nah, setelah Sayyidina Umar wafat, kana fi yadi Utsman. Cincin itu dipakai oleh Sayyidina Utsman. Nah, ketika di tangan Sayyidina Utsman inilah waqa'a fi bi'ri arisin. Ya. Cincin itu jatuh di sumur Aris. Nah, sumur Aris itu sekarang masih ada. Nah, itu ada di dekat Masjid Quba. Ada di dekat Masjid Quba, dan ketika cincin itu jatuh ya tanpa sengaja, maka selama 3 hari ya Sayyidina Utsman dan para sahabat berusaha untuk menemukan, falam yajiduhu, namun mereka tidak berhasil mendapatkannya. Naqsyuhu, di cincin yang jatuh di sumur itu ada ukiran Muhammadur Rasulullah. Nah, itu sudah jelas. Jadi wal qawlu biwujudi khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal zamanil mutaakhir. Kalau di zaman sekarang ini ada klaim yang menyatakan bahwa masih ada peninggalan atau artefak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa cincin seperti ini, maka tabtakiru ila burhanin. Maka klaim tersebut membutuhkan bukti yang tidak bisa terbantahkan. Nah, karena faktanya bahwa cincin itu pernah jatuh, kemudian sudah dicari. Dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan, karena beliau ini juga termasuk yang mencari ketika itu, beliau mengatakan kami tidak berhasil menemukan cincin di sumur itu. Nah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah. Nah, inilah dahulu kajian kita subuh hari ini. Insyaallah subuh berikutnya kita lanjutkan kembali, masih terkait dengan cincin Nabi itu.
kaifa kana yatakhattamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memakai cincin. Nah, inilah dahulu kajian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.